Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul musalli yunaji rabbah. Bab keterangan bahwa al-musalli, orang yang sholat itu, yunaji, berbisik-bisik dengan Tuhannya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau menyatakan, i'tadilu fis sujudi, hendaknya kalian i'tadilu, dengan benar melakukan sujud. Wala yabsut zira'aihi kal kalbi, dan janganlah seorang dalam sujudnya itu membentangkan kedua lengannya, jangan ditempelkan ke bumi seperti keadaan anjing yang duduk. Fa'idha bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi, dan kalau dia meludah, maka janganlah dia meludah baina yadayhi, ke depan. Wala an yaminihi, dan jangan meludah ke kanan. Fa innama yunaji rabbahu, karena dia dalam keadaan sedang berbisik dengan Tuhannya. Jadi dalam sujud meletakkan tangan atau lengan tidak boleh dalam posisi menyerupai anjing. Ialah meletakkan lutut pada bumi. Astagfirullah, meletakkan siku di atas bumi. Itu dikatakan oleh Nabi menyerupai anjing, duduknya anjing. Jadi sikunya itu diangkat dan ketiaknya dibuka. Demikian posisi sujud yang dituntunkan oleh Nabi. Dan dilarang sujud dengan cara seperti duduknya anjing, yaitu meletakkan siku di bumi. Kemudian juga dilarang meludah ke kanan dan dilarang pula meludah ke depan. Yang sudah kita baca kemarin, karena masjid Nabi itu lantainya dari tanah, maka dituntunkan kalau mau meludah ke bawah atau ke kiri. Dan tuntunannya meludah itu kalau di wilayah masjid yang di situ adalah lantainya tanah, dengan menguruknya, diuruk dengan tanah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah,
Babul ibradi bidzuhri fi syiddatil harri. Bab keterangan tuntunan untuk al-ibrad, mendinginkan atau mencari suasana yang lebih dingin, bidzuhri ketika di waktu zuhur, fi syiddatil harri, di saat panasnya, kerasnya panas, di saat sangat panas, maka ditunda sholat zuhur itu sampai agak reda panasnya, yaitu menjelang asar. Ya tentunya di negara-negara yang mempunyai musim, 4 musim, itu panas, musim panas itu musim panas 3 bulan itu mencapai 50 derajat. Nah, di saat terik-teriknya panas itu, di waktu zuhur, orang takut keluar rumah karena yang nggak kuat itu bisa pingsan dengan panas itu. Ya. Nah, karena itu Nabi menuntunkan untuk al-ibrad bidzuhur, mendinginkan, artinya mencari waktu yang agak reda panasnya, agak dingin dalam kondisi syiddatil har, sangat panas itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Rasulullah telah bersabda, idza ishtaddal harru fa'abridu bis salati, apabila telah sangat panas, ishtaddal harru, panas yang sangat terik, fa'abridu, maka dinginkanlah, cari waktu yang lebih dingin, lebih reda panasnya, bis salati, untuk menunaikan salat. Jadi waktu salat yang afdal ketika untuk salat zuhur ketika sangat panas ialah diakhirkan untuk menghindari teriknya panas. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannama, karena sangat teriknya panas itu, kata Nabi, adalah min fayhi jahannam, dari tiupan neraka jahannam. Washtakatin naru ila rabbiha, dan api neraka telah mengeluh kepada Tuhannya. Faqalat, api neraka itu mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'dhi ba'dhan, wahai Tuhanku, sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Fa'adina laha binafsaini, maka untuk mengatasi itu Allah mengizinkan bagi neraka jahanam agar tidak membinasakan satu dengan yang lainnya, sebab nanti neraka jahanam itu akan padam. Bila demikian terus, maka Allah mengizinkan bagi neraka jahanam itu binafasaini, untuk untuk bernafas dengan 2 kali nafas, yaitu nafasun fis syita'i wa nafasun fis shayfi. Ialah nafas ketika di musim dingin syita, dan nafas di musim panas.
wa nafasun fi sayfi asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharain minaz zamharir. Dan nafas di musim panas itu ialah sekeras-kerasnya panas yang dihembuskan oleh jahanam, dan sekeras-kerasnya apa yang kalian dapati daripada az-zamharir. Az-zamharir ialah juga tiupan atau angin dari api neraka tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah minan nar. Amin ya rabbal alamin. Ini padahal jarak antara kita dengan api neraka itu demikian jauh sekarang ini. Kita masih di dunia. Kalau sudah demikian panasnya sampai mematikan, orang tua dan anak-anak di musim panas yang luar biasa dahsyatnya itu bisa mati, terutama di kampung-kampung fuqara. Di Pakistan itu kalau sudah musim panas, di malam hari orang-orang fuqara itu tidur di jalan-jalan, lelakinya. Sedangkan perempuan itu terpaksa harus merelakan diri untuk tidur di gubuk masing-masing. Fuqara ini, para wanita tersebut, wanita-wanita tua itu mati di gubuk-gubuknya karena kepanasan. Ya. Nah, dan anak-anak bayi terutama di musim panas itu banyak yang mati karena panas yang luar biasa, sehingga kehabisan oksigen untuk bernafas, berangkat mati. Karena memang kondisi umat di sana banyak fuqara. Ya kalau seperti di biladil Arab, seperti di Saudi umpamanya, ya, semua rumah ada AC. Tapi kalau di negara-negara yang fuqara, AC dari mana? Ya untuk makan saja setengah mati, kok mau AC? Jadi itu baru tiupan jahanam di dunia, yang jaraknya sekian jauhnya kita dengan jahanam. Sudah setengah mati orang-orang itu merasakan. Banyak dari mereka bukan setengah mati, tetapi 100% mati, karena tiupan itu. Nah, dalam riwayat lain, tiupan jahanam di musim dingin itu ialah badai dingin. Badai dingin itu kalau bertiup, na'udzubillah, orang mati beku. Badai dingin ini yang membinasakan kaum Ad, yang mereka itu masih kedinginan di istana yang mereka bangun dari gunung-gunung batu, diukir, dilobangi, dijadikan istana, jadikan di dalamnya pilar-pilar batu. Tapi kekuasaan Allah mengejar mereka walaupun ke lubang batu, dan Allah tiupkan satu kali tiupan dari tiupan jahanam di musim dingin, yaitu badai dingin yang membuat orang itu mati kaku kedinginan di dalam tempat-tempat kamar-kamar mereka. Hadza
tiupan di musim dingin. Wal-iyadhu billah. Nah, dari sini membuktikan kepada kita bahwa tidak mesti waktu yang afdal dari sholat itu di awal waktu, tetapi sesuai dengan kondisinya. Seperti waktu sholat zuhur di musim panas ialah ketika menjelang asar sudah agak reda. Di Indonesia tidak ada musim panas dan tidak ada musim dingin di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini hanya dua musim, musim kering dan musim hujan saja. Ya, karena itu hukum-hukum tentang musim panas dan hukum-hukum musim dingin di dalam syariah tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Yang ada ialah hukum-hukum musim hujan. Contohnya hukum musim hujan seperti di kala hujan maka sholat dijamak, ya, digabungkan zuhur dengan asar kalau musim ketika turun hujan. Ini contohnya hukum-hukum musim hujan. Atau ketika pria itu wajib sholat 5 waktu di masjid, ketika turun hujan maka kewajiban itu menjadi gugur karenanya, dan azannya ditambahi kalimat shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini hukum musim hujan. Ini berlaku di Indonesia. Adapun hukum-hukum musim dingin dan musim panas ini tidak berlaku di Indonesia karena daerah tropis itu tidak punya musim panas dan tidak punya musim dingin. Ya. Nah, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar Al-Ghifari yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin, bahwa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam satu pepergian jauh. Fa'aradal muadzinu an yu'adzina lidzuhri, maka waktu itu al-muadzin, si tukang azan, ingin azan zuhur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid, tundalah sampai waktu dingin. Tsumma arada ayu azina faqala lahu abrid, kemudian setelah agak lama bangun lagi si tukang azan ini mau azan zuhur. Nabi juga mengatakan abrid, tunda dulu sampai dingin. Hatta ra'aina fai'at-tululi, sehingga kami melihat adanya fai'at-tulul, yaitu bayangan teduh sudah mendekati asar, begitu. Baru kemudian azan zuhur. Bahkan dalam riwayat lain dijamak dengan asar, jadi tidak ada azan zuhur. Karena musim panas yang demikian terik. Babu waktu zuhri inda zawali, bab keterangan bahwa waktu zuhur itu ialah ketika zawal, tergelincirnya matahari, ketika mulai adanya bayangan. Karena ketika matahari masih di tengah persis itu tidak ada bayangan, baru mulai muncul bayangan ke arah timur, itu berarti matahari sudah tergelincir ke barat. Ya, semula kan matahari dari timur,
terbit, terus bayangan itu ke arah barat. Nah, itu masih belum tergelincir sampai bayangan itu mengecil sampai hilang bayangan itu, bayangan benda itu. Ya. Terus sejenak di atas itu hilang bayangan, akhirnya sampai matahari tergelincir ke arah barat, bayangan pindah ke timur. Ke timur. Karena matahari posisinya sudah lebih condong ke barat. Begitu. Nah, dimulainya adanya bayangan ke arah timur, bayangan benda ke arah timur, itulah namanya waktu tergelincir. Nah, biasanya di masjid-masjid kuno itu di depan halaman masjid itu ada kayak besi begitu, terus ada bulatan begitu. Itu untuk mengukur bayangan, sehingga muadzin lihat bayangan besi itu, oh masih ke arah timur, belum. Lihat lagi, oh masih ke arah timur, belum. Ya, bayangannya masih ke arah barat ya. Terus lihat lagi, hilang bayangan itu. Ini sudah di tengah, berarti nggak boleh sholat padanya, haram sholat. Ketika besi itu tidak ada bayangannya. Lihat lagi, mulai sedikit kelihatan ada bayangan ke arah timur. Ini awal waktu zuhur. Itu dipakai demikian. Tapi sekarang sudah pakai ilmu hisab, jadi pakai jadwal abadi. Ini repot. Jadwal abadi. Yang membuat tidak abadi. Bagaimana? Hitung-hitungan ilmu hisab, dan ini sungguhnya adalah bid'ah. Menentukan waktu ibadah dengan ilmu hisab itu bid'ah. Bid'ah tabi'ah, tasyabbuh, menyerupai orang-orang sabiin, para penyembah bintang, orang-orang Yunani, orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim, Babilonia, itu mereka penyembah bintang. Ya, mereka menentukan amalan-amalan ibadah mereka, penyembahan mereka kepada bintang dengan melihat pergeseran bintang. Hadza huwa yang ditiru oleh kaum muslimin dengan apa yang dinamakan ilmu hisab. Iya, kita lihat hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar hina zaghatis syamsu, ketika matahari telah tergelincir. Fasalla dhuhra, maka Rasulullah salat zuhur. Faqama 'alal mimbari, maka beliau berdiri di atas mimbar. Fadzakara sa'ata, dan Nabi menyebutkan di atas mimbar itu dalam nasihat beliau tentang hari kiamat, as-sa'ah, hari kiamat. Fadzakara anna fiha umuran 'idhaman, dan Nabi menyebutkan di hari kiamat itu akan terjadi perkara-perkara, kejadian-kejadian besar. Tsumma qala man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al. Kemudian Nabi menyatakan, siapa yang ingin tanya tentang sesuatu silakan tanya. Fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadza. Maka sungguh, kata Nabi, kalian tidaklah bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali mesti aku akan beritahukan jawabannya selama aku masih berdiri di tempat berdiriku ini. Fa'aktsarun nasu fil buka, maka
orang-orang pun pada menangis karena dahsyatnya berita tentang yang disampaikan Nabi tentang hari kiamat itu. Wa aktsara ayyaqula saluni, dan Nabi semakin banyak menyatakan kepada mereka, saluni, saluni, tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku. Faqama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, maka berdirilah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Faqala man abi, siapakah bapakku? Faqala abuka Hudzafah, bapakmu adalah Hudzafah, kata Nabi. Summa aktsara ayyaqula saluni, terus Nabi menyatakan saluni, tanyalah kepadaku. Itu menunjukkan isyarat bahwa beliau ingin para sahabat bertanya tentang sesuatu yang penting berkenaan dengan hari kiamat dan sholat zuhur itu. Tapi karena belum muncul pertanyaan itu, Nabi masih terus mengatakan, tanyalah kepadaku. Begitu. Fabaraka Umar radhiyallahu anhu ala rukbatayhi, maka Umar pun berdiri pada lututnya. Bagaimana berdiri pada lututnya? Yakni setengah berdiri itu dengan menyandarkan pada lututnya. Ya, Umar berbuat demikian ala rukbatai, atas kedua lututnya. Faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Fatakata, kami telah ridha wahai Rasulullah, Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Kemudian diam Umar. Tsumma qala uridat alayyal jannatu wan naru anifan, telah ditampakkan kepadaku, kata Nabi, baru saja telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Fi urdi hadzal haid, ialah pada selebar lebarnya tembok ini, tembok pembatas kebun, antara kebun dengan masjid itu. Falam arakal khairi wasyarri, sungguh kata Nabi, aku tidak melihat kebaikan dan kejelekan yang seperti aku lihat itu, kebaikan surga dan kejelekan neraka. Qad taqaddama ba'du hadzal hadits fi kitabil ilm, telah kita bawakan sebagian hadis ini dalam kitabul ilm, kata Imam Al-Bukhari, min riwayat Abi Musa, dari riwayat Abi Musa. Lakin fi hadhihi riwayah ziyadatun wa mughayaratu al-fadil, tetapi dalam riwayat ini ada tambahan dan ada perubahan lafaz. Sebab dalam riwayat ini an Anas, dari Anas bin Malik, sedangkan dalam riwayat yang telah kita baca dalam kitabul ilm itu an Abi Musa. Nah, yang terpenting dari riwayat ini yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah bahwa Rasulullah keluar dari rumahnya untuk sholat zuhur itu ketika telah tergelincirnya matahari ke barat, sehingga terlihat bayangan itu, sedikit bayangan itu ke timur, bayangan benda. Ya. An Abi Barzah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Barzah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya yusalli subha, menunaikan salat subuh, wa ahaduna ya'rifu jalisahu, dan salah seorang dari kami masing-masingnya itu bisa tahu temannya, ya, karena sudah terang sehingga bisa saling melihat. Iya. Nah, dulu karena masalahnya ya tidak ada lampu, belum ada PLN dulu. Jadi
kalau sholat subuh, kalau dimulai sholat subuh itu dalam keadaan masih awal terbitnya fajar, itu satu dengan yang lainnya tidak tahu siapa di sebelahnya itu karena gelapnya. Nah, kalau sholat subuh itu dilaksanakan dalam keadaan sudah terang, itu mengerti siapa di samping kanan dan kirinya. Wa yaqra'u fiha ma baina sittin ilal mi'ah, dan Nabi sholat subuh dalam serakaat itu membaca 60 sampai 100 ayat. Lah, Nabi membaca di dalam sholat subuh itu, berarti 2 rakaat tersebut itu membaca 60 sampai 100 ayat. Wa yusalli dhuhra idza zalatis syamsu wal asra, dan Nabi apabila sholat zuhur itu dilaksanakan apabila matahari mulai tergelincir ke arah barat dan mulai ada bayangan. Nah, seperti sekarang jam segini, bayangan benda itu kamu lihat di sebelah mana itu? Kamu lihat bayangan tembok itu sebelah barat. Nah, nanti itu akan mengecil sampai hilang bayangan itu, sampai kemudian mulai muncul bayangan itu di sebelah timur. Itu namanya telah tergelincir. Wal asra, dan juga Nabi menunaikan sholat asar dalam keadaan wa ahaduna yadhabu ila aqsal madinati, dan salah seorang dari kami pergi ke ujung paling jauh dari Madinah, fayarji'u, kemudian pulang lagi, wasyamsu hayyatun, sedangkan matahari masih bersinar. Begitu. Artinya kapan waktu sholat asar itu? Ialah kalau bayangan itu ke arah timur, ya, dan bayangan itu akhir waktu sholat zuhur ialah ketika sebesar benda itu, iya, sepanjang benda itu, ya, kalau ada besi itu diukur dan itu ada garisnya itu. Kalau dalam garis itu berarti bayangannya masih sepanjang benda tersebut. Kalau sudah lewat dari garis itu, garis bundaran itu, berarti itu waktu asar, mulai waktu asar. Sedikit lebih besar, lebih panjang dari bendanya, maka itu awal waktu asar. Jaraknya disebutkan kalau dari ujung kota Madinah ke ujung kota Madinah, berjalan kaki terus balik lagi, itu dalam keadaan masih sangat terang. Itu waktu sholat asar. Berarti antara asar dengan maghrib itu memang jarak yang agak lama, ya. Cukup untuk orang bepergian dengan jalan kaki ke ujung kota terus balik lagi dengan jalan kaki pula, dan dalam keadaan masih terang. Begitu. Terus kata Imam Al-Bukhari, wa nasiya rawi ma qala fil maghrib, dan rawi lupa tentang apa yang dikatakan oleh siapa? Abi Barzah tentang waktu sholat maghrib. Qala wala yubali bitakhiril isya ila thuluthil lail. Kemudian dikatakan oleh Abu Barzah,
Dan Rasulullah tidak peduli dengan dimundurkannya, takhir, dimundurkannya waktu sholat Isya sampai sepertiga malam telah lewat. Ya, sepertiga malam ya kurang lebih kalau jam sekarang ini ya sampai jam 10 begitu. Nah, itu antara 10-11 waktu sholat Isya. Maqala ila syatril lail. Kemudian Nabi menyatakan bahkan sampai tengah malam, yaitu antara jam 12 dan sekitarnya. Ya. Nabi menunaikan sholat Isya kadang-kadang mengakhirkan waktunya, dan karena memang yang afdal daripada sholat Isya itu diakhirkan waktunya. Ya. Nah, dari hadis ini diberitakan bahwa Nabi sholat subuh pada waktu apa? Isfirar. Ketika waktu isfirar, bukan waktu ghalas. Kemarin kita sudah baca Nabi sholat waktu ghalas. Waktu sholat subuh waktu ghalas, yaitu waktu masih gelap awal terbitnya fajar, sehingga tidak saling mengenal siapa kanan kirinya. Sedangkan yang dalam riwayat Abi Barzah di sini ialah waktu isfirar, yaitu waktu sudah terang, saling mengenal siapa yang di kanan dan kirinya karena sudah terang. Begitu. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ta'khirid dhuhr ila al-'asr. Babu ta'khirid dhuhri ila al-'asri. Bab mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. An Ibni Abbasin radhiyallahu anha, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan meridai bapak beliau, anna nabiyya bahwa Nabi shalla menunaikan salat bil Madinati sab'an wa thamaniyatan, bahwa Nabi menunaikan salat di Madinah dengan 7 atau 8, yaitu ad-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya. Dhuhr dan asar 8, ya, sab'an. Dhuhr dan asar sab'an ditunaikan sekaligus, yaitu jamak. Nabi menunaikan sholat di Madinah dengan 7 rakaat dan 8 rakaat. Ya. 7 rakaat itu ialah al-maghrib wal isya. Iya, 7 rakaat. 8 rakaat itu ialah ad-dhuhur wal 'asr. Jadi Nabi menjamak di Madinah. Zuhur dengan asar ini berarti 8 rakaat. 4 rakaat salam, qomat, 4 rakaat lagi salam. 4 rakaat pertama zuhur, 4 rakaat kedua asar. Dikerjakan di satu waktu. Juga mengerjakan sab'an, 7 rakaat, yaitu 3 rakaat maghrib, salam, terus qomat lagi, 4 rakaat isya. Jadi 7. Ya, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita ialah Nabi menjamak sholat dalam keadaan tidak musafir.
tidak dalam keadaan musafir. Kadang-kadang beliau mengerjakan demikian untuk meringankan umatnya. Nah, seperti umpamanya adanya keperluan yang sangat mendesak, sehingga kalau ditunda keperluan itu karena umpamanya sudah adzan zuhur, luput keperluan itu. Umpamanya mau mengejar dokter atau keperluan-keperluan yang sangat mendesak. Kalau menundanya sampai selesai sholat zuhur, hilang itu kesempatan. Ditunda, dijamak di waktu asar. Jadi berarti zamanian 8 rakaat. 4 rakaat sholat zuhur dulu, kemudian 4 rakaat sholat asar. Atau ketika menjelang maghrib ada keperluan sangat mendesak, kalau ditunda sampai menunggu selesai sholat maghrib, hilang kesempatannya. Ditunda sampai isya, sehingga menjadi sab'an, 7 rakaat, 3 rakaat maghrib, kemudian 4 rakaat isya. Yang bid'ah dalam hal ini yang dilakukan oleh kaum Rafidhah, yaitu terus-menerus dan selalu mengerjakan sholat itu dengan 3 waktu, yaitu subuh 2 rakaat, kemudian asar digabungkan dengan zuhur digabungkan dengan asar 8 rakaat, dan maghrib digabungkan dengan isya 7 rakaat. Terus menerus. Ini bid'ah. Sebab perbuatan Nabi menjamak sholat walaupun tidak musafir itu hanya sesekali. Sampai dikatakan oleh sahabat, Nabi menjamak sholat dalam keadaan min ghairi khaufin wala matorin, tidak karena khauf takut kondisi genting, tidak pula karena hujan. Begitu. Ya. Iya. Kalau di laut kan permasalahannya dalam status sebagai musafir. Iya, sebagai musafir. Iya. Tapi yang kalau musafir, selama dia status sebagai musafir, dia berhak untuk menjamak terus-menerus sholat dan mengqashar. Mengqashar meringkas 4 jadi 2. Jangan tersamar dengan istilah menjamak dan mengqashar. Kalau menjamak itu menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Dikerjakan di 1 waktu. Kalau mengqashar meringkas dari sisi jumlah rakaatnya, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagi musafir itu berhak menjamak dan mengqashar terus-menerus selama berstatus sebagai musafir. Kalau pekerjaannya ialah sebagai musafir kelana, ya tetap menjamak dan mengqashar, karena memang pekerjaannya itu pelaut pekerjaannya, ya. Nah, atau kenaik bus, supir bus, ya kan pekerjaannya selalu musafir, begitu. Maka ya
menjamak dan mengqasar terus selama dalam status sebagai musafir. Begitu. Barakallahu fiikum. Kemudian babu waqtil asri, bab keterangan tentang waktu sholat asar. Hadithu Abi Barzah radhiyallahu anhu fi dzikri sholawati taqaddama qariban. Dalam hadis Abi Barzah yang disebutkan tadi, baru saja disebutkan tentang disebutkannya waktu-waktu sholat. Wa qala fi hadhihi riwayah, dan dia menyatakan dalam riwayat ini, lamma dzakaral isya'a, ketika disebutkan tentang waktu isya, wa kana yakrahu nauma qablaha, dan beliau Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Tidak sukanya Nabi tidur sebelum sholat isya bukanlah berarti haramnya tidur sebelum isya, tetapi makruh. Karena sebagaimana sudah dibawakan sebelum ini, Nabi mau sholat isya, terus ada seorang sahabat sudah qomat, sudah berdiri shaf, jamaah sudah berdiri dalam shaf, mau qomat, setelah qomat mau takbiratul ihram, imam, terus ada seorang makmum mengatakan, ya Rasulullah, saya ada keperluan penting. Rasulullah tidak jadi takbiratul ihram, terus meninggalkan jamaah untuk membawa orang ini berbincang-bincang secara khusus berdua di luar, jamaah menunggu sampai ketiduran, bahkan sampai terdengar suara ngoroknya sebagian mereka karena capek mereka kerja seharian. Setelah selesai Nabi dengan urusan sama orang ini, balik lagi ke masjid, dibangunkan oleh Nabi, as-shalah, terus langsung mereka berdiri lagi di shaf, terus langsung sholat tanpa wudu. Nah, Nabi di dalam riwayat tersebut tidak kemudian mengingkari para sahabat kok tidur sebelum sholat isya. Ya, nah, jadi bukan haram, larang ketidaksukaan Nabi untuk tidur sebelum isya, tetapi makruh. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, kunna nusallil asra, kami salat asar, tsumma yakhrujul insanu ila Bani Amr bin Auf, kemudian seorang berangkat menuju ke kampung Bani Amr bin Auf, fayajiduhum yusalluna al-asra, didapati mereka sedang sholat asar. Jadi sholat asarnya Rasulullah di awal-awal waktu, sampai ternyata di kampung Bani Amr bin Auf itu setelah beberapa saat perjalanan dari Madinah ke kampung Bani Amr bin Auf, agak jauh, itu mereka masih sholat asar. Ya, iya. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, bahwa Rasulullah salat asar, wasyamsu murtafi'atun hayyah, dan matahari masih tinggi dan masih bersinar. Hayyah, hidup, maksudnya masih bersinar. Fayadhabu dzahibu ilal awali, kemudian ada orang yang pergi setelah sholat itu ke al-awali. Al-awali itu sekarang tempatnya Masjid Quba, itu al-awali, pinggir kota. Ya. Nah, kurang lebih 7 kilometer
dari Masjid Nabawi sekarang ini. Ya, Al-Awali. Ya. Kampung Bani Khaybar itu Al-Awali. Fayatihim wasyamsu murtafi'atun. Ya, sampai ke kampung itu, yakni jalan kaki, lumayan kalau jalan kaki ya, ke Kuba itu. Nah, itu didapati matahari masih tinggi. Ba'dul awali minal madinati ala arba'ati amyalin aw nahwi. Dan sebagian kampung awali dari Madinah itu jauhnya itu 4 mil atau yang semisalnya. Ya kurang lebih 7 kilo itu. Ya. Nah, menunjukkan sholat asar itu agak muasa, agak lapang waktunya. Dari awal waktu sampai maghrib, tenggelamnya matahari. Babu manfaatatul asr. Bab keterangan tentang orang yang kehilangan waktu sholat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Mereka yang kehilangan sholat asar, nunda-nunda sholat sampai hilang waktu asar, seakan-akan kehilangan keluarganya dan hartanya. Kerugian yang diderita oleh orang yang kehilangan waktu sholat asar. Nah, ini namanya tarhib, ancaman untuk orang yang menunda-nunda waktu sholat asar sampai tenggelam matahari. Nah, itu seakan-akan katanya kerugiannya orang yang kehilangan harta, kehilangan keluarga dan hartanya. Kemudian babu man tarakal asra, bab keterangan tentang orang yang meninggalkan salat asar. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Buraidah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan fi yaumin dzi ghaimin, di hari yang mendung, dzi ghaimin banyak awan, bakiru bi sholatil asri, bersegeralah, bakiru bergasik-gasiklah, bersegeralah untuk sholat asar, yakni hendaknya kamu tunaikan sholat asar di awal waktu. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka sungguh dia itu telah menggugurkan seluruh amalan dia, tanpa meninggalkan sholat asar, tanpa udzur syar'i. Ya, satu dosa besar. Sebab dengan mendung itu tidak terasa, tidak terasa waktu itu. Terus kemudian tiba-tiba matahari sudah tenggelam. Oleh karena itu katanya Buraidah, hendaknya kamu segerakan sholat asar di awal waktu bila keadaan mendung. An Jarir radhiyallahu anhu qala, dari Jarir yang Allah telah meridai beliau,
bahwa beliau menyatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ilal qamari lailatan. Kemudian beliau melihat kepada bulan di malam hari. Faqala, maka Nabi menyatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah, sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat bulan. Yakni bisa dilihat bulan itu dari tempat mana saja. Demikian pula Allah nanti akan menyibakkan tabir yang menjadi penutup antara dia dengan antara wajahnya yang maha mulia dengan kaum mukminin penduduk surga. Itu ketika disibakkan tabir tersebut, maka seluruh penduduk surga dari tempat mana saja di surga itu bisa melihat Allah. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan menunaikan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat apa ini? Sholat subuh. Yakni tidak sampai didahului oleh terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, yaitu sebelum tenggelamnya matahari. Sholat apa ini? Sholat asar. Taf'alu. Kalau kalian bisa, jangan sampai dikalahkan dengan, jangan sampai didahului dengan terbitnya matahari. Segerakan sholat subuh dan jangan sampai didahului tenggelamnya matahari, yaitu segerakan sholat asar, maka tunaikan. Ini Summa qara'a, kemudian Nabi membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bertasbihlah kamu dengan bertahmid kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Yaitu di sini Rasulullah memberikan tafsir, ya, ayat ini, yakni surat Qaf ayat ke-49 ini memberitakan perintah Allah dan menunjukkan keutamaan yang diberitakan oleh Allah, yaitu untuk menunaikan sholat asar, sholat subuh sebelum terbitnya matahari, dan sholat maghrib, sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, menunjukkan keutamaan dua sholat tersebut. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari, bergantian dengan kalian dalam menjaga kalian, yata'aqabun, bergantian, fikum, dalam menjaga kalian, malaikat malam dan malaikat siang, penjaga bumi. Ada piket siang, ada piket malam dari malaikat itu. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri, dan rombongan malaikat yang piket malam itu akan bertemu dengan rombongan malaikat yang piket jaga siang. Itu
waktu sholat subuh. Ya, setelah selesai sholat subuh, malaikat penjaga malam balik ke langit, malaikat penjaga siang tinggal mulai menjalankan tugas sampai asar. Mereka segera begitu adzan asar terus berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat asar berjamaah dengan kaum mukminin, dengan manusia-manusia mukminin di masjid. Nah, bertemulah rombongan malaikat penjaga malam yang sudah turun waktu sholat asar itu dengan rombongan malaikat petugas penjaga siang, bertemu di masjid, sholat. Selesai sholat, malaikat penjaga siang berangkat ke langit membuat laporan pada Allah. Malaikat penjaga malam mulai menjalankan tugas. Jadi kata Nabi, malaikat dua rombongan malaikat ini, penjaga malam dan penjaga siang, itu ganti shiftnya pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Ini keutamaannya menghadiri sholat jamaah di masjid di dua waktu tersebut karena dipersaksikan oleh para malaikat yang dari dua rombongan tersebut. Ya. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri, mereka berkumpul pada waktu menjalankan sholat fajar dan sholat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian akan naik ke langit malaikat yang tadi malam telah menginap menjaga kalian. Fayas'aluhum, kemudian Allah menanyai mereka yang baru sampai dari bumi telah menjalankan tugas jaga malam. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah maha tahu daripada mereka. Tetapi Allah menanyakan dengan hikmahnya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku ketika selesai menjalankan tugas? Fayaqulun, mereka para malaikat penjaga malam itu menyatakan, melaporkan kepada Allah, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka kemarin, yaitu waktu sholat asar, kami dapati mereka juga sholat. Jadi laporannya kepada Allah selalu sholat, keadaannya sedang sholat, keadaannya sedang sholat. Ketika datang mereka sedang sholat, ketika pergi mereka sedang sholat. Baik laporannya. Nah, babu man adraka rakaatan minal asri qoblal huruf. Bab keterangan orang yang mendapati kesempatan satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Berarti sisanya 3 rakaat yang dikerjakan ketika matahari sudah tenggelam. Wa anhu radhiyallahu anhu qal, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri, apabila salah seorang dari kalian berhasil mendapatkan satu sujud dari sholat asar, satu rakaat dari sholat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum tenggelamnya matahari, fal yutimma sholatahu, maka hendaknya dia menyempurnakan sisa sholatnya. Wa idza adraka sajdatan min sholati subhi qabla an tatlu asy-syamsu, dan demikian pula kalau dia mendapati satu sujud, yakni satu rakaat sebelum terbitnya matahari ketika menunaikan sholat subuh, fal yutimma sholatahu, maka hendaknya dia menyempurnakan sholatnya.
rakaat sisanya itu. Ini rukhsah namanya, keringanan. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk membuktikan bahwa akhir sholat asar itu ialah ketika tenggelam matahari, dan akhir sholat subuh, waktu sholat subuh itu ialah ketika ketika terbitnya matahari. Untuk menolak pendapat dari para fuqaha dari kalangan Syafi'i, kalangan Syafi'i dan kalangan Hanabilah, orang-orang bermadhab Hambali yang mengatakan adanya akhir sholat asar itu menjelang tenggelamnya matahari. Dan mereka mengatakan pula akhir sholat subuh itu menjelang terbitnya matahari. Ada dibantah oleh riwayat ini, menyatakan tidak, justru akhir waktu sholat tersebut ialah ketika berganti pada waktu berikutnya. Demikian pula orang Hambali mengatakan akhir waktu sholat Isya itu ialah tengah malam. Ini dibantah dengan hadis yang serupa yang menyatakan bahwa siapa yang mendapati satu rakaat sebelum terbitnya fajar, maka hendaknya dia menyempurnakan sisanya. Ya, jadi akhir waktu itu ialah ketika bergantinya waktu itu kepada waktu berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Ibnu Umar mendengar Rasulullah bersabda, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Ya Allah, sisa waktu kalian wahai umatku, kata Nabi, sisa waktu kalian untuk sampai ke hari kiamat, datangnya hari kiamat, dari sisa waktu apa yang telah lewat di masalah qablakum minal umam, dari umat-umat yang telah lewat dari kalian, sisa waktunya apa? Kama bainal asri ila ghurubis syamsi, seperti antara waktu awal sholat asar sampai tenggelamnya matahari, itu sisa waktu kalian. Jadi dekat sekali waktu datangnya hari kiamat itu. Utiya ahlut Taurati at-Taurata, orang-orang ahlut Taurat, yaitu siapa? Yahudi, telah diberi Taurat. Fa'amilu, maka mereka mengamalkannya. Hatta idan tasafan naharu ajazu, mereka beramal sampai ketika tengah siang, tengah hari, mereka tidak mampu melanjutkan pekerjaan yang diperintahkan pada mereka. Fa'utul qiratan qiratan, maka mereka diberi qirat, ya, satu qirat, satu gunung. Summa utiya ahlul injili al-injila fa'amilu ila salatil asri. Summa ajazu. Kemudian disempurnakan, diberikan waktu kepada ahli injil, yaitu orang-orang yang diberi injil, yakni Nasara, diberi waktu untuk menyempurnakan pekerjaan itu sampai selesai. Tetapi mereka begitu sampai waktunya sholat asar nggak mampu melanjutkan.
fa'u'tu qiratan. Maka mereka diberi masing-masingnya dengan satu qirat. Summa utinal Qur'ana, kemudian kita diberi Al-Qur'an. Berarti sisa waktunya apa? Antara asar dengan maghrib. Fa'amilna ila ghurubi syamsi, maka kita pun bekerja sampai tenggelamnya matahari. Fa'utina qirataini, maka kita diberi 2 gunung. Faqala ahlul kitabain, maka ahlul kitabain Yahudi dan Nasara tanya, "Ai Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taita haula'i qiratain wa a'taitana qiratan. Wahai Tuhan kami, Engkau memberikan kepada mereka, yakni kaum muslimin ahlul Quran itu 2 kali lipat. Engkau berikan kepada kami cuma 1. Wa nahnu kunna aktsara amalan, sedangkan kami pekerjaannya lebih banyak. Yahudi dari terbitnya matahari sampai zuhur. Ini waktu panjang. Tentu lebih panjang. Nasara dari sejak zuhur sampai waktu asar. Tetapi muslimin dari waktu asar sampai maghrib. Kami lebih panjang waktunya, ya Allah. Kok dikasih waktu cuman kok dikasih pahala cuman 1. Qala Allahu, maka Allah menyatakan, hal zalamtukum min ajrikum min syai'. Allah menyatakan, apakah aku telah mendolimi pahala kalian sedikit pun? Qalu la, mereka menyatakan tidak. Qala fahuwa fadli utihi man asya. Maka demikianlah memang keutamaanku, kata Allah, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Yaitu untuk umat Muhammad, walaupun pekerjaannya dan masa tugasnya cuman sedikit, aku berikan 2 kali lipat pahala. Sedangkan untuk Yahud dan Nasara, masa mereka itu panjang, diberikan 1. Keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab waktil maghrib, bab keterangan tentang waktu salat maghrib. An Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' bin Khudayj yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna nusallil maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat maghrib bersama Nabi. Fayansarifu ahaduna, maka berpaling salah seorang dari kami dari salat itu pulang. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dan dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah dia yang dilemparkan. Jadi berarti masih sangat terang ketika pulang dari sholat maghrib. Ini menunjukkan bahwa Nabi sholat maghrib di awal waktu. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirati. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bil hajirah, yaitu tengah hari. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan Nabi salat asar dalam keadaan
matahari masih bersih, tidak ditutupi oleh awan atau oleh apa itu yang menjelang maghrib itu apa namanya, mega ya, atau ya pokoknya itu, atau fata morgana atau apa itu. Biasanya sebelum tenggelam matahari itu matahari itu agak tertutup oleh atau oleh warna merah biasanya. Nah, terus baru tenggelam. Nah, kata riwayat ini, Nabi sholat asar dalam keadaan matahari masih bersih, tidak ada warna merah sama sekali, jadi masih putih. Ya, wal maghriba idza wajabat, dan Nabi sholat maghrib ketika sudah tenggelam matahari. Wajabat yakni gharabat, telah tenggelam. Wal isya, wal isya'a ahyanan wa ahyanan, sedangkan sholat isya kadang-kadang dalam hal waktunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Idza ra'ahum istama'u ajjala, apabila Nabi melihat mereka sudah kumpul, disegerakan sholat isya itu. Wa idza ra'ahum abta'u akhara, dan apabila mereka bermalas-malas untuk datang sehingga kumpulnya agak lambat, ditunda. Wa subha kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin, sedangkan salat subuh Nabi menunaikannya di waktu ghalas, di waktu masih gelap, awal terbit fajar. Ya. Nah, demikian. Jadi adanya beberapa riwayat tentang waktu ini. Kita sudah baca tadi, Nabi sholat ketika orang sudah bisa melihat satu dengan yang lainnya, yaitu waktu apa? Isfirar. Waktu sudah terang. Dan ini di riwayat ini Nabi sholat di waktu ghalas, masih gelap, masih awal terbit fajar, begitu. Iya. Bab man kariha ayyuqala lil maghrib al isya, bab keterangan bahwa belum selesai bacanya. Iya, bab keterangan tentang tidak disukainya atau makruhnya untuk mengatakan maghrib itu sebagai isya. An Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib. Janganlah mengalahkan kalian orang-orang Arab gunung yang menamakan salat kalian dengan salat maghrib. Qala wa yaqulul a'rabu hiyal isya. Dalam menamakan salat maghrib, orang Arab menamakan salat maghrib itu dengan isya. Nah, sedangkan isya oleh orang Arab dinamakan atamah, bil ain, atamah. Atamah yakni waktu telah gelap segala sesuatu. Nah, jangan kalian dikalahkan oleh mereka dalam menamakan waktu-waktu ini. Mereka menamakan maghrib dengan isya, dan mereka menamakan isya dengan atamah. Ya. Jadi justru kalian yang harus
mensosialisasikan di kalangan mereka untuk menamakan maghrib dengan maghrib dan menamakan isya dengan isya. Mengapa? Karena memang asal bahasa Arab itu dari A'rab, dari orang-orang pegunungan. Karena orang-orang Arab, orang Arab gunung itu masih bersih bahasanya dari pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh budaya lain. Nah, sehingga mereka memang mendominasi bahasa Arab. Nah, Nabi memperingatkan jangan sampai nama syariah ini dirubah oleh kebiasaan orang Arab, yaitu menamakan sholat maghrib dengan sholat isya dan menamakan sholat isya dengan adamah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya'i. Nabi a'tama mengakhirkan di suatu malam dalam mengerjakan sholat isya. Wa dzalika qabla ayyafshu al-Islam, yaitu ketika sebelum tersebarnya Islam. Falam yakhruj, Nabi tidak keluar dalam rangka menunda sholat isya. Hatta qala Umar, sampai Umar menyatakan, naman nisa wa sibyan. Wahai Rasulullah, wanita-wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Yani mengingatkan beliau, ini sudah larut malam kok belum sholat isya. Fa kharaja, maka Nabi keluar, faqala li ahlil masjid, dan Nabi menyatakan kepada orang yang ada di masjid, ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Sungguh tidak ada yang menanti sholat ini, sholat asar, sholat isya ini dari penduduk bumi, seorang pun tidak ada yang menantinya selain kalian. Menunjukkan apa? Keutamaan orang-orang yang menanti sholat itu sampai Nabi keluar. Nah, di sini diterangkan bahwa pelaksanaan itu sebelum tersebarnya Islam. Oleh rawi, dalam hal ini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.